ada belum ini tadi? Ini Pak Ferdinand. Pak Ferdinand ya. Oke. Iya. Oke, saya buka ya. Nah, Izin buka abang ya. lihat, abang lihat WA ya bang ya, bang. Lihat WA nanti buat di profil abang tuh. Baik. Iya. Tuh bang, saya kirim bang. Jadi di profil YouTube. Iya. Udah saya kirim tuh. Udah dimulai live-nya ini. Oke. Iya, saya sudah live juga. Oke. Tadi Bu mulai. Uti Baik. masuk udah tak kasih status CEO, tahu-tahu keluar lagi tuh. Iya, nanti dia set kedua katanya. Oke, baik. Saya buka ya. Ikhwan fillah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Yayasan Mujahidin Cakra Cermang, sebuah Zoom yang insya Allah akan turut serta berpartisipasi sebagai garda terdepan dalam membentengi umat ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengadakan diskusi lintas agama antara Bang Zuma dari pihak Muslim dan Pak Ferdinand ya dari saudara kita Kristen ya. Dan sebelum acara dimulai, saya sapa dulu kepada kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Sehat ya Bang Zuma ya pada malam hari ini ya? Alhamdulillah, seperti biasa selalu sehat Alhamdulillah. walafiat. Oke. Semoga Baik, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Bang Zuma. Amin. Dan selamat malam buat Pak Ferdinand. Oh ya, selamat malam. Semoga Oke, baik-baik semua ya. Sehat ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber. Dan pada malam hari ini apa nih temanya yang mau kita angkat? Manut aja saya. Cuman Tadi ya saya terkait dengan nggak siap-siap apa-apa. Cuman nggak apa-apa Dengan- lah, paling ya biasa saja. terkait dengan penebusan dosa. Oh ya, Penebusan boleh. dosa. Oke, baik. Baik, demikian Oh Ikhwan ini fillah ya live tadi. ya? Ya, Live kita ya? live ini Pak Ferdinand. Oh baik. Di mana ya channelnya? Boleh saya lihat? Boleh di ini Kalau mau ada. saya lihat HP itu yang mana ya? Boleh bisa di Sorry. Pak Zulfikar Official, ada Bang Zuma juga live, Zulkifli Jion. Abbas, Jion terus Junior. Jion Junior juga live, Pejuang Tauhid TV juga live. Apa Sion Junior? Ya. Oh gitu. Saya cari itu aja ya. Yang gampang aja ngetiknya. Oke, baik. Ya, kita langsung mulai saja ya, Pak Ferdinand dan Bang Zuma ya. Iya, Jadi silakan. tema diskusi pada malam hari ini adalah tentang penebusan dosa ya. Dan Baik. jadi saya rasa tidak perlu timer ya, nanti silahkan saling mengatur waktu saja kepada kedua narasumber. Yang penting dalam perdiskusian tetap menjaga adab dan santun begitu ya. Oke, baik, untuk memulai acara ini saya persilakan kepada kedua narasumber untuk memberikan opening statement. Siapa yang memulai, saya lempar kepada kedua narasumber, silahkan. Bang Zuma dulu atau Pak Ferdinand dulu, saya persilahkan. Biar tamu kita dulu supaya saya bisa tahu arah daripada pembahasan tentang penebusan gitu. Oke, baik. Silakan Pak Ferdinand untuk melakukan opening statement. Ya. Oke, baik ya. Sebelumnya kan beberapa kali sih saya itu datang di ZCC ya. Tetapi karena saya itu warna doktrinnya itu berbeda ya. Mungkin ya beberapa orang ZCC juga agak kebingungan ya. Apa itu warna doktrin Antioquia begitu, subordinat itu apa? Nah, tapi secara garis besarnya itu begini. Jadi kalau eksegesis hakikat Allahnya itu berbeda, warna kristologinya juga berbeda. Lalu di breakdown ke bawah lagi, kemudian warna soteriologinya juga berbeda. Demikian juga eklesiologinya berbeda. Nah, ujung-ujungnya ya eskatologinya juga berbeda. Jadi 4 pengetahuan doktrin utama itulah yang di masa lampau itu dirumuskan oleh para magisterium bapak-bapak gereja. Ya semoga gini aja, semoga apa yang saya sampaikan ini menambah kasanah, menambah wawasan atau kasanah pada Ustadz Zuma ya. Nah, jadi bisa mengenal ya warna doktrin subordinat atau Antioquia. Jadi sebelumnya itu secara garis besarnya itu begini, warna doktrin subordinat Antioquia itu sudah wafat
sudah meninggal ya, karena di anatema. Ya. Kalah di Konsili Nicea, Arius mewakili subordinat, Homoousios diwakili oleh Athanasius. Lalu langsung saja kepada soteriologi atau penebusan ya. Jadi kita berbeda dengan warna doktrin Homoousios atau Athanasius. Kalau untuk penebusan itu kita memiliki 3 lensa hermeneutik atau 3 sudut pandang ya. Yang pertama itu adalah tentang keselamatan, yang kedua adalah tentang pengetahuan hidup kekal, lalu yang ketiga adalah tentang penghakiman ya. Penghakiman atau ketok palu penghakiman. Jadi keselamatan ini adalah titik awal ya, titik awal bagaimana dia memperoleh kekuatan ya, supaya kodratnya itu cenderung untuk menjadi hamba kebenaran, begitu. Itu keselamatan itu seperti itu. Lalu kemudian pengetahuan hidup kekal itu adalah titik awal ya, dia memahami ya panggilannya, dan hidup kekal itu dimulai sejak dia hidup di masa di dunia ini. Nah, lalu kemudian penghakiman, tahta penghakiman Kristus ya. Itulah bagaimana seseorang ya yang dia itu setelah diselamatkan dihakimi atas free will-nya. Free will-nya itu cenderung memiliki kesucian atau cenderung jahat. Nah, kira-kira garis besarnya seperti itu dulu. Nanti kalau diskusi selanjutnya ya kita akan bedah lebih lanjut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Zuma. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Ya, silakan Bang Zuma langsung saja. Ya. Terima kasih atas paparan Pak Ferdinand ya. Jadi kalau membahas tentang penebusan, dalam hal ini dosa, di dalam konsep kami umat Islam, jelas bahwa untuk menebus dosa, kami umat Islam dituntut untuk bertaubat. Jadi kami tidak diajarkan menjadikan orang lain sebagai penanggung atas kekhilafan, kesalahan yang kami lakukan. Tapi kemudian kami diajarkan untuk bertaubat dalam setiap kesalahan yang kami lakukan. Ya, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 7, barang siapa bertaubat setelah melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dan kemudian mereka memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang dimaksud penebusan dosa di dalam pengajaran Islam itu adalah bertaubat. Melakukan penyesalan terhadap kesalahan atau dosa yang kami lakukan. Namun pangkal daripada itu semua adalah kami sebagai umat Islam kudu mengikuti cara hidup keberagamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini penekanan. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika engkau mengasihi Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mengampuni, mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Sebab kenapa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Nah, setelah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pijakan menentukan konsep ketuhanan, yaitu la ilaha illallah, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka ketika kami melakukan kesalahan, kaidah penebusan dosanya kemudian adalah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Karena itulah kemudian di Islam tidak mengenal penebusan dosa dengan menggunakan orang lain dalam menghapuskan.
Tetapi kami sendirilah yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah ridha terhadap permohonan ampunan kami, dan dosa kami itu dihilangkan, dihapuskan. Apabila kami bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kami diminta untuk bertaubat dengan sesungguhnya. Dan sedikit saya katakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan bertaubat. Belum ada kemudian ajaran para nabi yang kami temukan bahwa dosa itu dapat diampuni dengan cara mengorbankan manusia lain. Saya kira begitu sementara dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa disikapi, bisa ditanggapi dengan baik. Silakan. Iya, Pak. Setahu saya begini, jadi memang di dalam soteriologi Islam dan Kristen itu memang ada sedikit perbedaan dari pangkalnya. Jadi kalau menurut Islam itu memang manusia itu memang naturnya atau kodratnya itu fitri. Jadi natur atau kodratnya itu fitri. Jadi ketika seseorang itu lahir itu natur atau kodratnya itu fitri. Tetapi kalau dari sudut pandang Kristen itu seseorang yang baru lahir itu natur atau kodratnya itu memiliki potensi untuk berbuat dosa atau menyimpang dari kehendak Allah. Jadi dia belum melakukan dosa, tapi memiliki potensi. Nah, di dalam ilmu fisika itu disebut energi potensial. Nah, sesudah dia itu bergerak memiliki energi kinetik. Nah, begitu. Jadi sebelum dia itu melakukan dosa ya disebut potensial berdosa. Tapi sesudah melakukan dosa ya baru dikategorikan dia berbuat dosa. Nah, sehingga dari pangkal yang berbeda itu ya soteriologinya juga berbeda. Ya mengenai soteriologi Islam ya saya kurang lebih secara permukaan itu mengetahui seperti itu, Pak. Tetapi kalau untuk soteriologi Kristen begitu, kalau saya jelaskan detailnya itu, kalau untuk doktrin subordinat itu ya, itu yang ditebus itu adalah kodratnya. Jadi kodratnya yang ditebus. Jadi free will-nya itu tetap dia memiliki kehendak yang independen. Ya tidak tidak langsung tertutup seluruhnya gitu. Tetapi kalau untuk homoousios gitu ya, yang mainstream itu memang tertutup seluruhnya. Ya, saat mereka tuh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya sudah pasti langsung masuk surga. Jadi istilahnya itu tanggung renteng, Pak. Jadi untuk homoousios itu tanggung renteng. Jadi antara keselamatan, hidup kekal, dan surga itu tanggung renteng, langsung gitu, bypass. Tetapi kalau untuk subordinat itu memiliki sekat. Memiliki sekat itu memiliki perbedaan. Jadi ketika dia itu meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang ditebus itu kodratnya. Jadi free will-nya itu masih memiliki peluang ya untuk yang bersangkutan itu tidak lolos di hari penghakiman. Begitu. Jadi kalau dia tidak memperoleh pengetahuan hidup yang kekal, dia nggak mengerti doktrin, nggak mengerti hal-hal yang dari Tuhan ya hidup kekalnya nggak mulai. Jadi dia ikut KKR tanggal 1 Juni 2022, setelah itu nggak menerima doktrin, nggak menerima pengejaran, nggak ngerti tentang hidup yang kekal, ya hidup kekalnya nggak dimulai. Gitu. Lalu kemudian nanti meninggal bagaimana? Meninggal ya ini, kalau free will-nya tidak terjaga dan didapati ya,
didapati bahwa memiliki tekad yang tidak suci di dalam hidupnya, dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Sang Hakim, ya dia nggak masuk, Pak. Nggak masuk kerajaan surga. Ya, cuman kalau untuk konteks neraka itu memang setahu saya itu belum ada untuk saat ini. Jadi hanya dilempar ya ke alam maut atau Hades. Alam maut atau Hades itu adalah dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu adalah sesuai dengan free will mereka. Jadi kalau mereka memiliki free will yang ingin mencari kekayaan, ya masuk ke dunia orang mati, ya dia haus terus mencari kekayaan terus sampai sampai rusak korup pikirannya. Masuk dunia orang mati seperti itu. Nah, itu tatanan doktrin subordinat begitu ya, Ustaz Zuma. Jadi mungkin ini sesuatu yang baru ya buat Ustaz Zuma mendengarkan. Tapi tidak apa-apa lah ya, untuk supaya menambah khasanah bagi para sedulur muslim di sini. Nah, kurang lebih begitu, Ustaz Zuma. Terima kasih. Baik, makasih Saudara Ferdinand. Jadi apa yang sahabat saya ini uraikan, sebenarnya sedikit ada mendekati apa yang kami pahami sebagai seorang muslim. Di dalam Islam, Al-Quran menjelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada setiap manusia ada kecenderungan kepada kefasikan dan juga ada kecenderungan kepada ketakwaan. Jadi Allah menerangkan seperti itu, ada kehendak yang kemudian dimiliki oleh manusia, kehendak untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar, dan juga pada diri manusia ada kehendak untuk menjadi orang yang tidak benar, fasik. Artinya pada diri manusia itu ada kehendak, ada potensi, ada free will seperti yang saudara sampaikan. Lalu kemudian Allah dengan kehendak manusia yang ada pada dirinya potensi untuk melakukan kebaikan, Allah kemudian menyeru, wastabiqul khaira, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, kenapa ada perintah seperti ini? Karena pada diri manusia ada potensi melakukan kebaikan, ada potensi melakukan kejahatan. Lalu kemudian, kalau manusia itu jatuh ke dalam kesalahan, Allah memberi solusi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kami umat Islam melakukan kekhilafan, kesalahan, cara penebusannya itu adalah memohon ampun. Ya, kalau sahabat saya kemudian mengatakan di dalam ajaran Islam dasarnya adalah manusia dicipta dalam keadaan fitrah atau fitri yang Anda sebutkan. Maka sesungguhnya di dalam pengajaran nabi-nabi termasuk Yesus itu juga mengajarkan hal yang sama. Apa pembuktiannya? Ketika Yesus kemudian mengambil anak kecil, lalu kemudian ditaruh di tengah-tengah murid-muridnya. Lalu dia mengatakan, jika engkau hidup tidak laksana hidup seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kenapa Yesus mengambil anak kecil sebagai contoh? Kenapa bukan orang tua atau ahli kitab yang setiap hari kerjanya hanya beribadah di dalam bait suci? Kenapa bukan mereka yang ahli kitab, orang-orang yang senantiasa sujud menyembah kepada Allah dalam sinagoge? Kenapa bukan mereka? Tapi kenapa justru anak kecil yang dijadikan sampel? Karena anak kecil itu suci. Dia fitrah. Ya. Fitrahnya dia itu dalam keadaan fitri. Tidak ternoda, tidak tercacat kemudian. Oleh karena itulah, manusia di dalam perkembangannya yang memiliki kehendak bebas ini, manusia itu bisa berpotensi takwa dan manusia itu bisa berpotensi fasik. Karena itulah kemudian seluruh rangkaian utusan Tuhan
ya, nabi, rasul, itu mengajarkan tentang pertobatan. Yesus mengajarkan bagaimana pengikutnya Bani Israel bertaubat. Matius 3 nomor 2. Bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Diperintahkan kemudian bertaubat. Karena itu poin yang utama di dalam kehidupan yang terkait dengan keselamatan. Kenapa? Manusia tidak akan pernah luput dari kekhilafan. Islam memberikan solusi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka terhadap orang yang senang bertaubat dan Allah cinta terhadap orang yang suka mensucikan diri. Nah, inilah yang kemudian saya katakan solusi di dalam Islam itu ketika melakukan kekhilafan, kesalahan, dosa, maka kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Taubatnya apa? Taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang bersungguh-sungguh diikrarkan, diniatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, bagaimana kalau ternyata terjerumus lagi dalam kesalahan itu? Maka solusinya kemudian adalah kembali bertaubat kepada Allah. Afala yatubuna ilallah. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam di dalam kaitannya ketika umat Islam itu memiliki dosa. Tidak menisbahkan dosanya kepada orang lain untuk mati menebus dosa ini terhadap pencipta langit dan bumi. Nah, ada satu hal saudara saya yang sampai hari ini saya masih memikirkan. Saya harus mengungkap ini karena saya tahu sahabat saya beda dengan Kristen yang lain. Apa yang menjadi sesuatu yang saya pikirkan sampai hari ini dan saya belum menemukan solusi cemerlang untuk mengkaji lebih jauh tentang masalah yang saya maksud. Bahwa ketika kemudian di dalam pengajaran teman-teman Kristen dikatakan bahwa Yesus itu datang kemudian untuk menebus dosa manusia. Artinya, kalaupun dia benar datang menebus dosa manusia, Yesus ini menebusnya kepada siapa? Apabila Yesus menebus dosa manusia, dosa kecil ataupun dosa besar, maka yang saya pahami, Yesus ini tidak akan masuk ke dalam surga. Ini pemahaman saya. Ya, mungkin kalau menurut saudara saya aneh, ya saya minta untuk diluruskan. Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan. Dan sebagai manusia, dia datang ke atas muka bumi untuk mengambil semua dosa manusia. Menebus manusia-manusia yang punya dosa terhadap Tuhan dan mengambil dosa itu di dalam dirinya. Menjadikan dosa itu sebagai tanggungannya. Berarti Yesus memikul dosa-dosa manusia. Berarti Yesus yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap Sang Bapa di atas. Karena dia telah membawa dosa ini. Nah, mungkin ada solusi dari saudara Ferdinand. Dosa yang diraup Yesus dari orang-orang yang percaya kepada dia, entah itu dia pembunuh, pesina, perampok, penjudi, pemabuk, dan seterusnya, itu ditebus oleh Yesus. Diambil dia dengan darahnya, dengan dagingnya. Nah, kalau demikian berarti Yesus ini adalah orang yang kotor. Karena sudah mengambil dosa-dosa orang. Memasukkan dosanya orang kepada dirinya. Dia yang menanggung dosa itu. Artinya kalau ibaratkan utang, orang yang berutang, lunas utangnya disebabkan karena Yesus yang menanggung. Yesus yang menebus dosa-dosa, utang-utang orang tersebut. Nah, kalau Yesus yang menanggung kemudian, berarti yang berutang sekarang adalah Yesus. Yang berdosa sekarang adalah Yesus. Dosa-dosa yang ditebus kemudian itu dilimpahkan kepada dirinya. Nah, sekarang Yesus ini yang menanggung dosa ini, kayak mana caranya menghapuskan dosa yang dipikulnya? Nah, ini mungkin saudara Ferdinand bisa menjelaskan nanti setelah menyikapi paparan saya lebih awal. Silakan. Oke, baik ya. Jadi di dalam warna doktrin subordinat ya, itu memang doktrinnya itu triteos, tapi triteos yang subordinat.
Jadi kalau untuk homoousios itu adalah triteos yang setara atau tres omnipotentem, ya di dalam bunyi-bunyian Credo ya. Itu homoousios yang Athanasius itu triteos yang setara. Lalu kemudian yang sering berdiskusi dengan Ustadz Zuma ya, itu adalah oneness non praxias ya. Oneness non praxias itu Bapa, Firman, dan Roh itu. Jadi memang hanya satu entitas. Jadi kalau ditanya Yesus itu menebus kepada siapa ya kepada dirinya sendiri begitu. Nah, tapi berbeda kalau untuk yang triteos subordinat ya, triteos subordinat saya ini, ya, itu Yesus itu menebus kepada Allah Bapa. Itu Allah Bapa itu sebagai prima causa ya, prima causa yang sesuai dengan ini. Coba saya bacakannya. Ibrani 9 ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, ya, oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya, eksegesisnya itu Ibrani 9 ayat 14 ini, darah Kristus ini dipersembahkan kepada Allah. Allah di sini Allah Bapa. Jadi penebusan ini memang dipersembahkan kepada Allah Bapa. Nah, kalau untuk doktrin subordinat seperti itu, Ustadz Zuma ya. Lalu kemudian kalau tentang bagaimana itu metode atau cara menebus manusia ini. Jadi kalau kita lihat ya di dalam apa yang diilhamkan oleh tulisan para rasul itu, jadi kepompongnya inilah atau hologos sax egeneto, jadi kepompong dari sang firman inilah ya yang atau daging ya, istilahnya di dalam Alkitab itu daging, kalau saya menyebutnya itu kepompong inilah atau daging inilah yang digantung di kayu salib ya, itu menjadi istilahnya substitusi begitu, substitusi terhadap pelanggaran kita gitu. Nah, tetapi karena kepompong ini bukan sifatnya teofani yaitu memiliki ikatan darah dan air begitu, maka itu menyatu dengan keberadaan Yesus Kristus itu sebelumnya. Jadi sebelumnya beliau itu kan anak Allah begitu. Nah, kalau beliau itu hanya berteofani begitu ya. Berteofani itu hanya membuat penyataan dirinya. Itu penebusan itu enggak sah gitu. Kenapa enggak sah? Karena enggak ada enggak ada ikatan begitu. Ikatan darah antara kepompong dengan isi di dalamnya. Nah, ini contoh ya. Contoh itu tentang tafsir bagaimana Yakub bergulat dengan El gitu. Israel gitu. Israel itu artinya adalah Yakub engkau telah bergulat dengan Allah dan engkau menang gitu. Maksudnya di situ adalah realitas Elohim itu mewujudkan dirinya sebagai manusia atau pegulat gitu. Tapi realitas Elohim ini tidak terikat oleh darah dan daging begitu, sehingga kalau misalkan kemudian setelah bergulat dengan Yakub lalu kita menyalibkan dia, nah itu penebusannya itu tidak sah karena tidak ada bindingnya begitu. Jadi itu decoupling dari kepompong dengan isi di dalamnya, itu decoupling. Jadi penderitaannya juga tidak menyatu dengan isi di dalamnya. Nah, makanya itu
daging, ya daging inilah yang sebagai substitusi. Kalau istilah catur itu adalah lukir, gitu. Melukir dosa-dosa orang yang percaya akan konsep penebusan ini. Kalau dia percaya, ya dibenarkan ya, karena iman. Gitu. Jadi yang menanggung tuh siapa sih? Yang menanggung ya kepompong ini, yang digantung di kayu salib ini. Kalau di dalam perjanjian baru ditulis itu adalah daging. Nah, kalau saya tuh pertajam lagi istilahnya itu kepompong gitu, atau wadak, atau tubuh ya, tubuh dari hologos ini. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari soteriologi subordinat. Kira-kira begitu, Ustaz Juma. Makasih. Baik, makasih Bang Ferdinand. Jadi kemudian ketika apa yang saya urai tadi, sahabat saya kemudian mengulasnya dengan membawa tema, membawa bahasan dari surat Ibrani, khususnya Ibrani 9 nomor 14, ini menceritakan tentang Yesus yang memberikan darahnya dan oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi Yesus di sini mempersembahkan dirinya sendiri. Yang saya pertanyakan adalah, Yesus ketika mempersembahkan dirinya, itu menanggung dosa daripada orang-orang yang percaya kepada dirinya. Artinya, dia menjadi korban. Tetapi kemudian, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada dirinya itu harus dia tanggung. Sedangkan di dalam pengajaran kitab Ayub, kitab Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bahkan Roma, Kolose, itu menjelaskan dengan tegas bahwa manusia diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Yesus telah menanggung perbuatan orang-orang yang melakukan dosa. Berarti berdasarkan data ini, Yesus ini adalah orang yang berdosa. Bahkan disebut di dalam penekanan Paulus, Yesus ini adalah orang terkutuk. Kenapa? Karena dia menanggung segala kesalahan. Oleh karena itulah kemudian berat Yesus itu akan ke sorga. Karena dia harus diupah berdasarkan perbuatan. Semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada dia telah ditanggungkan kepada dirinya. Sehingga dosa ini harus diupah di neraka. Jadi kalau berdasarkan Ayub, berdasarkan Mazmur, saya sebutkan datanya, Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12, Amsal 24 nomor 12, Yesaya 3 nomor 10 sampai 11, Yeremia 17 nomor 10 dan seterusnya. Semua perbuatan itu akan dibalas oleh Tuhan. Jadi ganjaran manusia terhadap perbuatannya itu berdasarkan terhadap perbuatan mereka. Karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya sudah ditangguhkan kepada Yesus, maka yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan kemudian adalah manusia Yesus. Manusia Yesus yang dikonon ceritanya 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusia Yesus inilah yang akan menanggung dosa-dosa ini di hadapan Tuhan dan akan diadili berdasarkan perbuatan orang-orang yang percaya kepada Dia. Contoh misalnya, saya adalah saya katakan Pak Bom-Bom adalah maling ayam. Pak Bom-Bom ini percaya kalau Yesus itu telah menebus dosanya di atas tiang salib. Maka dosa maling ayam yang dilakukan oleh Pak Bom-Bom akan Yesus pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah, pengadilan Tuhan, pengadilan Bapa yang Yesus seringkali ucapkan akan menghakimi orang. Bapa itulah yang akan menghakimi dan melemparkan manusia setelah Tuhan Bapa membunuh dan mampu kemudian melemparkan manusia ini ke dalam neraka. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Bapa yang setelah membunuh manusia, dia mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yesus mati di atas tiang salib dengan membawa dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada dirinya.
Ini hal yang sangat-sangat harus diulas secara logika dan berdasarkan data ilmiah di dalam kitab saudara sendiri. Kalau di Islam sudah final bahwa yang melakukan dosa ditanggung oleh pelakunya sendiri. Supaya dosanya tidak berujung kepada maut, maka orang ini diberi solusi, yaitu bertaubat. Nah, sementara di dalam poin Kristen, dosanya ditangguhkan kepada manusia bernama Yesus, sehingga Yesus ini harus kemudian menjadi penanggung jawab terhadap dosa-dosa itu, di mana dosa itu upahnya adalah neraka. Nah, saya masih berkesimpulan bahwa Yesus akan berat masuk ke sorga, karena dia membawa dosa-dosa orang-orang yang ditanggung. Sedangkan kita tahu, orang-orang yang kemudian melanggar perintah Tuhan, seperti misalnya jangan engkau makan babi, upah dari makan babi itu adalah neraka. Kemudian orang yang tidak bersunat akan dihilangkan dari kaumnya, dari sebangsanya, karena melanggar perjanjian kekal Allah. Itu diterangkan dalam kitab Kejadian 17. Kristen yang ditanggung dosanya oleh Yesus adalah orang-orang yang berkulub, orang-orang pemakan babi. Artinya Yesus menanggung sangat banyak dosa miliaran orang Kristen. Oleh karena itulah Yesus yang menanggung ini harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa ini di hadapan Tuhannya. Di mana upah dosa itu? Di neraka, bukan di surga. Kesimpulan saya, Yesus tidak ada jalan menuju ke surga. Kalau konsep penebusan itu benar adanya, terkecuali benar konsep Yesus, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, itu yang benar, maka apa yang dinisbahkan kepada dia itu semua adalah prasangka kosong yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Tapi kalau berdasar terhadap pengajaran Yesus, maka Yesus harus menerima upah dari segala dosa yang diperlakukan oleh orang-orang yang percaya kepada dirinya. Saya kira saudara saya paham apa yang saya maksud. Silakan. Oke. Jadi memang doktrin homoousios dengan subordinat itu agak berbeda, Pak. Jadi kalau untuk subordinat itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah dia menerima roh yang suci ya sebagai sistem meterai. Jadi kodratnya yang semula itu cenderung berbuat dosa itu berubah karena ada roh suci di dalamnya. Jadi naturnya yang semula ya itu suka maling ayam begitu, itu naturnya berubah. Dia suka bekerja, lalu dia suka membantu orang tua. Dan naturnya berubah. Nah, kenapa naturnya berubah? Karena dia sudah menerima meterai itu atau Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, tetapi tentu saja pintu free will-nya ini ya masih dia independen atau merdeka. Nah, free will-nya ini ya kelak itu yang akan membawa dia di dalam penghakiman gitu. Nah, kalau dia itu mendapat pengajaran yang tepat, mendapatkan lingkungan yang tepat, mendapatkan komunitas yang tepat, itu dia bisa menjaga free will-nya itu tetap terpelihara dengan baik dan suci. Nah, kalau dia free will-nya masih terpelihara dengan baik dan suci, ya tentu saja di hari penghakiman itu lolos. Nah, untuk warna doktrin subordinat itu begitu. Jadi memiliki separasi doktrinnya. Jadi memiliki pembedaan yang cukup jelas. Yang pertama itu adalah keselamatan ya. Keselamatan itu bukan untuk masuk surga. Ya betul, itu memang langkah awal untuk masuk surga. Tapi keselamatan itu adalah untuk menerima roh suci sebagai sistem meterai yang menjaga dan memelihara dia. Yang semula itu cenderungnya itu menjadi hamba dosa, lalu kemudian berubah menjadi hamba kebenaran. Yang semula itu cenderung mabuk, ya, jadi preman dan sebagainya begitu. Lalu Roh Kudus itu membantu dia untuk lepas dari manusia lamanya dia.
Nah, itu campur tangan Roh Kudus atau roh yang suci. Karena kalau dia itu seperti panjenengan punya konsep ya, seperti tobat nasuha begitu ya, itu nggak punya power dia, ya powerless. Kenapa demikian ya? Karena seseorang yang sudah terikat dosa sedemikian kuat gitu, dia powerless. Jadi mungkin niatnya itu dalam waktu doa itu ya sungguh-sungguh, tapi begitu ketemu dengan realitas, ketemu dengan teman-temannya ya kumat lagi. Makanya ada istilah apa namanya ya, tomat begitu, tobat tapi kumat. Nah itu karena begitu Pak. Jadi memang kalau teorinya itu memang bagus begitu, seperti seseorang itu bisa tobat ya, free will-nya itu bisa berubah dan sebagainya begitu. Tetapi yang saya lihat di dalam realitas itu sangat sulit. Ya, seseorang yang sudah terpenjara ya di dalam karakter yang rusak begitu, ya biasanya dia tidak memiliki daya upaya untuk lepas dari situ. Mereka yang sudah terbiasa untuk terlibat dengan kejahatan, lalu kemudian terlibat dengan dosa-dosa yang berat begitu ya, itu untuk lepas dari tabiat itu tuh jarang yang berhasil. Ya mungkin ada yang berhasil, tapi kalau saya lihat begitu di dalam realitas sehari-hari, saya lihat itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena apa? Karena memang itu mengikat, Pak. Nah, roh suci itu yang turun di dalam batin manusia itu memperkuat ya, yang dulu cenderung menjadi hamba dosa, nah dia dirubah ya menjadi hamba kebenaran. Nah, dia istilahnya tuh kalau bahasa kerennya tuh empower ya, empower itu diberi kekuatan dari yang maha tinggi. Nah, makanya orang-orang itu bisa merubah attitude-nya, perilakunya begitu. Nah, itulah pangkal dari bagaimana kita itu bukti ya menerima keselamatan. Nah, pangkalnya seperti itu. Jadi free will kita berubah ya, cenderung memiliki niat yang suci di dalam menjalani hidup. Tetapi seiring dengan waktu ya, dia diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai masalah atau berbagai pencobaan. Supaya apa ya? Karena memang Alkitab juga mengajarkan bahwa kita ini bukan anak-anak yang gampang. Anak-anak yang gampang gitu. Sehingga apa? Di dalam perjalanan hidupnya ini dia mendapatkan ujian melalui komunitas dia, melalui lingkungan dia, melalui kesulitan hidup dan sebagainya. Nah, free will-nya ini bagaimana? Nah, free will-nya itu yang atas diri sendiri. Dia bertanggung jawab atas free will-nya itu. Ya, tidak ada penebusan di free will itu. Jadi penebusan itu hanya berlaku pada kodratnya dia. Gitu. Free will-nya itu ya tanggung jawab dia. Kalau dia tidak bisa menjaga free will-nya dengan baik, ya dia kelak ketika menghadap tahta penghakiman ya nggak lolos. Nah kalau nggak lolos ya masuk Hades. Nah itu yang saya sharingkan ya dengan beberapa teman subordinat ya. Yang sekarang ini juga saya sudah beberapa orang mulai simpati ya dengan warna doktrin ini. Ya tentu saja warna doktrin ini banyak penentangnya Pak, secara internal ya di dalam kekristenan. Nah tetapi memang mau bagaimana? Itulah yang ada di Alkitab, memang begitu. Ya seseorang itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Begitu. Jadi free will dia itu tidak ada penebusan. Ya kenapa kok seperti itu ya? Karena memang manusia ini bukan robot. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Ya kodratnya memiliki free will, memiliki kehendak bebas. Jadi di satu sisi memang ada peran Tuhan. Peran Tuhan itu bagaimana? Yaitu menghembuskan roh suci ya dari realitas surga ke realitas muka bumi ini untuk memberi kekuatan atau empower orang-orang yang sudah terikat sedemikian rupa ke dalam kejahatan.
Nah, itu peran Tuhan. Tapi di dalam free will itu Tuhan nggak berperan. Itu adalah free will-nya dia bagaimana menjalani kehidupan ini sehari demi hari itu. Jadi Tuhan itu dengan roh sucinya atau roh kudusnya itu hanya empower sifatnya. Memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Ya, tekadnya atau free will-nya tergantung orang itu. Ya, kalau lama-lama melempem lalu terikat lagi kepada kebiasaan lama, kejahatan lama, ya mau bagaimana? Ya, tidak mungkin ya menyalibkan anak Allah yang kedua kalinya. Ya, di Ibrani juga tertulis seperti itu. Maka ya di hari penghakiman ya minta maaf ya, itu tidak bisa masuk surga atau masuk ke Hades. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasan saya, Pak Ustadz Subhan. Terima kasih. Baik, makasih Bapak. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Suci ya atau Roh Kudus, di dalam pengajaran Bani Israel yang masih kita temukan di dalam Perjanjian Lama, Roh Suci atau Roh Tuhan itu hanya datang ya kepada orang-orang yang suci, tidak datang kepada orang yang jahat, tidak datang kepada orang yang fasik. Tapi Roh Kudus ya bertindak dan bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang suci. Nah, sementara kategori suci itu adalah orang yang senantiasa hidup dengan setia melakukan ketetapan perintah dan aturan Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan adalah orang yang tidak mungkin kemudian dihinggapi Roh Suci. Tidak mungkin kemudian orang itu padanya ada Roh Tuhan, dalam arti kata Roh Kudus. Kenapa? Karena kecenderungan orang tersebut lari dan menyangkali ketetapan Tuhan. Ini banyak diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Yehezkiel, ya, Ulangan, Mika, itu semua menjelaskan tentang poin-poin yang tadi. Bahwa yang dikatakan orang suci, orang yang benar yang memperoleh hidup adalah mereka yang dinaungi Roh Suci atau Roh Tuhan, dan ciri-cirinya adalah melaksanakan ketaatan, menjalankan dengan setia ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Sementara yang kita tahu di dalam pengajaran Kristen, ya mohon maaf saya harus katakan bahwa berdasarkan pengajaran Efesus, Galatia, ya, itu tidak lagi membutuhkan aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus yang menanggung dosa kesalahan. Nah, bagaimana mungkin kemudian Roh Suci itu datang kepada orang-orang yang tidak memiliki lagi ketaatan terhadap perintah? Disebabkan karena perintahnya sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Orang Kristen tidak menjalankan hukum Torah. Apa alasannya? Karena hukum Torah itu sudah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya dia di atas tiang salib. Berarti Roh Tuhan tidak datang kepada mereka. Kenapa? Karena pada diri mereka tidak ada ketentuan yang dilaksanakan dengan setia, yang menjadi syarat datangnya Roh Suci kepada manusia. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang penebusan. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu menanggung dosa, lalu kemudian menebus dosa, dalam arti kata bahwa di pundaknya itu menanggung segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai penebus. Kalau doktrin penebusan itu benar adanya. Nah, doktrin yang saudara bawa adalah doktrin yang tidak berlandaskan terhadap dalil-dalil yang tertuang di dalam kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Sementara doktrin yang berasal dari Tuhan itu masih tertuang dengan rapi ya di dalam pengabaran Perjanjian Lama dalam bahasa Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa. Artinya bahwa doktrin Tuhan dan doktrin Anda itu tidak berkesesuaian. Makanya ketika konsep penebusan ini kita ulas, Tuhan menebus dengan darah hewan. Dan Tuhan tidak mau kemudian penebusannya itu selain daripada darah hewan. Tetapi
penebusan yang terjadi di dalam iman Kristen ditebus dengan darah manusia, bahkan disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam pengajaran Bani Israel, Nabi Musa dalam hal ini, Imamat 7, nomor 26 sampai nomor 27. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Sementara doktrin dalam Kristen, itu wajib hukumnya makan daging Yesus, minum darah Yesus. Meskipun itu hanya majas, tetapi pada prinsipnya minum darah dan makan daging Yesus itu diaktualisasikan di dalam pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib. Jadi doktrin yang saudara saya jajakan tidak berlandaskan terhadap dalil. Doktrinnya Tuhan, perintahnya adalah perbanyak bertaubat. Ketika manusia itu di dalam pengajaran Islam senantiasa menyeru kepada Tuhannya, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apakah umat Islam itu tidak tahu jalan lurusnya? Tahu. Haram, halal, makruh, mubah, wajib, sunnah, tahu dia umat Islam itu. Tapi kenapa selalu minta petunjuk? Kenapa selalu minta diarahkan? Karena itu tadi yang saudara saya sampaikan. Manusia cenderung kepada kefasikan dan manusia cenderung kepada ketakwaan, kebajikan. Makanya di awal saya mengurai bahwa Al-Quran menjelaskan manusia menurut apa yang digariskan dalam Al-Quran itu cenderung kepada kemaksiatan dan juga cenderung kepada kebenaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia dicipta dengan kehendak free will, bisa jadi mereka orang bertakwa, bisa jadi mereka menjadi orang yang fasik. Karena itulah kefasikan dan ketakwaan manusia seiring sejalan dalam kehidupannya. Nah, orang yang bertakwa senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu. Bukan berarti jalannya belum ada. Ada. Tahu bahwa minuman keras, alkohol itu haram. Tahu. Tapi senantiasa manusia itu cenderung untuk melakukan mabuk-mabukan. Tahu berzina itu haram. Tapi manusia cenderung untuk melakukan. Tahu. Karena itulah kemudian umat Islam selalu minta untuk ditunjukkan, ditetapkan istiqomah maksudnya. Nah, terkait dengan penebusan dosa, kembali kepada yang saya urai tadi. Kalau Yesus menanggung dosa, maka Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa telah dilimpahkan dan orang-orang Kristen melenggang kemudian disebabkan karena mereka sudah mendapatkan juru selamat, di mana juru selamatnya di dunia saja. Matinya terkutuk, kita tidak bisa bayangkan nanti di akhirat. Saya kira begitu, sahabat saya. Silakan. Iya. Jadi memang warna doktrin subordinat ini memang belum banyak yang kenal ya, Pak Ustadz Juma. Jadi memang iya. Ya mau bagaimana ya? Saya menjelaskannya juga ya mungkin belum begitu akrab ya, Ustadz Juma dengan beberapa sedulur Muslim di sini ya. Jadi penebusan dosa itu tidak ada di dalam warna soteriologi doktrin subordinat. Yang ada itu adalah penebusan kodrat, ya. Penebusan kodrat manusia itu. Begitu mereka yang menerima kebenaran itu bahwa memang kodrat manusia itu berdosa dan dia mohon pengampunan kepada Tuhan dan minta rahmat Tuhan, ya Tuhan akan melihat bahwa dia itu dibenarkan karena iman. Nah, jadi kalau di dalam perjanjian lama ya mungkin benar ya tadi Ustadz cuma bilang itu seseorang itu harus memiliki kaidah ini dan itu begitu. Nah, tetapi karena darah Kristus itulah kita tinggal di zaman anugerah. Jadi nggak perlu terlalu banyak ikut ketetapan-ketetapan di dalam perjanjian lama. Ya kita hanya merendahkan hati, kita submit terhadap kebenaran Ibrani 9 ayat 14 itu.
Nah, lalu kita dibenarkan oleh iman. Nah, itu makanya itu adalah anugerah. Nah, dari kalau kita itu memahami doktrin ini memang memiliki efek psikologis. Efek psikologisnya apa? Ya, memang orang-orang Kristen subordinat itu jarang, ya mungkin ada satu atau dua ya, jarang yang membangga-banggakan amal solehnya. Begitu. Kenapa kok jarang membanggakan amal solehnya ya? Karena dia memiliki pangkal, ya pangkalnya itu adalah mengakui bahwa dirinya itu memiliki kodrat ya sebagai seseorang yang cenderung berdosa. Lalu bagaimana dengan orang yang mengakui bahwa memang pangkalnya dia sejak lahir itu cenderung suci atau cenderung benar, ya jangan masuk Kristen subordinat. Ya karena kalau dia masuk Kristen subordinat dia nggak betah. Begitu. Kenapa nggak betah? Karena bertentangan ya apa yang ada di pikirannya ya dengan doktrin subordinat itu bertentangan. Ya itu nanti bisa membuat skizofrenia atau kepribadian ganda. Jadi doktrin Kristen subordinat itu memang diperuntukkan oleh manusia-manusia yang berdosa, mengakui bahwa dirinya memiliki hakikat sebagai makhluk yang cenderung berdosa. Nah, kalau dia sudah memiliki pintu masuk seperti itu, ya, dengan berlutut, ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia diselamatkan. Lalu mendapatkan jaminan turunnya Roh Suci atau Roh Kudus yang suci, ya, dia dibenarkan oleh iman, ya. Jadi tidak harus mengikuti banyaknya hukum-hukum atau halakah, ya, yang di dalam hukum Taurat. Ya, dibenarkan oleh karena iman, ya, oleh karena persembahan darah Yesus Kristus itu. Seperti yang tadi saya bilang ya di dalam Ibrani 9 ayat 14. Nah, kalau memang ada yang tidak cocok dengan ini ya jangan masuk. Karena memang Kristen subordinat itu hanya diperuntukkan pada orang-orang yang mau rendah hati mengakui bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang cenderung berbuat dosa. Ya, kalau mereka yang merasa yakin ya bisa melakukan perbuatan benar itu atas free will-nya sendiri dari ujung pangkal, dari muda sampai tua, ya dia bisa menjaga semua ketetapan-ketetapan ya dari Tuhannya begitu, ya jangan masuk Kristen subordinat. Karena nggak cocok. Ya nggak cocok, dia nanti konflik batin ya, berbahaya. Bisa membuat dirinya skizofrenia, ya kasihan malah. Nah sehingga setelah dia itu mengakui bahwa dirinya itu sebagai makhluk berdosa, ya dia mendapatkan Roh Suci yang bisa memberikan dia kekuatan untuk kembali hidup benar, ya yang semula sebagai hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi apakah free will-nya orang itu ditebus, ya? Enggak. Free will orang itu ya tetap dia memiliki free will, bukan robot. Ya, kelak dia akan dihakimi atas free will-nya itu. Jadi kalau doktrin subordinat itu tidak mengenal ya doktrin penebusan dosa, tidak mengenal. Penebusan kodrat manusia yang berdosa. Nah, itu kita mengenal itu. Karena apa? Kalau kita memotong kompas, cut in the corner, istilah semacam itu nanti akan menimbulkan narasi sesat. Sehingga sehingga menyebabkan bahwa orang Kristen itu tidak berjaga-jaga atau tidak berwaspada terhadap free will-nya. Nah, makanya kan terjadi terkadang itu gosip-gosip ya, rumor yang tidak sedap terhadap beberapa hamba Tuhan, ya mereka orang Kristen, ya karena mereka tidak memahami soteriologi subordinat. Ya memang kalau di dalam warna doktrin homoousios ini, memang yang saya lihat memang kecenderungannya ada istilah itu
OSAS. Ya, OSAS itu sekali selamat tetap selamat. Jadi once safe, always safe, begitu, atau OSAS. Nah, itu bukan doktrin subordinat. Ya, saya minta maaf ya, karena mungkin Ustadz Zuma itu mungkin sering berdiskusi dengan mereka, begitu. Nah, tapi memang waktu baru-baru ini memang masih masih mending lah begitu. Jadi ada pergerakan begitu. Mereka mulai mengakui adanya penghakiman begitu. Tapi saya merasa juga agak aneh gitu. Doktrin fundamentalnya homoousios tapi mengakui adanya penghakiman. Nah, beberapa orang juga sudah mulai merasa bahwa doktrin penebusan dosa ini berbahaya. Ya, berbahaya karena bisa menimbulkan narasi sesat. Ya, narasi sesat bahwa orang Kristen itu sekali selamat tetap selamat. Jadi tidak ada kewaspadaan, menjaga free will begitu. Tetapi kan kalau eksegesis hakikat Allahnya tidak berubah, ya soteriologinya mau berubah juga sulit. Jadi makanya beberapa orang yang mencoba menarasikan ya, maksudnya apologet homoousios ya, yang mencoba menarasikan tentang penghakiman atas free will, itu juga nggak maju kena, mundur kena. Nah, berbeda dengan warna doktrin subordinat, ya memang sejak awalnya memang tatanan doktrinnya seperti itu. Begitu. Jadi perbuatan kita itu mempengaruhi ya pengambilan keputusan ketok palu sang hakim. Bahkan perbuatan itu sebagai baju lenan yang bersih yang dipakai kita ketika kelak menghadap sang hakim. Memang begitu doktrin subordinat. Tapi ya saya jumpai dengan diskusi beberapa teman kita dibenturkan. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita itu menyatakan bahwa perbuatan itu adalah baju lenan kita yang bersih untuk menghadap sang hakim, lalu dianggap bahwa kita ini pamer baju, begitu. Padahal saya lihat begitu, orang-orang yang menjadi terdakwa atau pesakitan yang kadang memakai baju koko, peci, begitu di penghakiman, mereka bukan pamer baju. Gitu, mereka tuh ya sopan pada hakim, tidak pamer baju. Ya mereka hanya ingin tampil itu tidak kedapatan telanjang. Tapi memang beberapa orang yang gagal paham ya entah ya. Nah, tapi kan saya jarang berdiskusi dengan muslim ya. Saya seringnya berdiskusi dengan internal. Nah, mereka menuduh orang-orang yang memiliki pakaian sopan menghadap sang hakim itu dituduh itu pamer pakaian. Dituduh itu tidak menghargai kematian Kristus di kayu salib gitu ya. Jadi munculnya narasi sesat yang liar. Nah, sehingga doktrin subordinat ini ya tidak bisa dipahami secara komprehensif oleh para sedulur Kristen. Nah, sedangkan itu yang memiliki warna doktrin subordinat itu ya mungkin hanya saya. Makanya Ustadz Zuma itu juga perlu kenalan dulu lah begitu dengan warna doktrin subordinat. Ya kira-kira begitu yang pengen saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bang Ferdinand. Jadi paparan saudara saya ini saya kemudian mendapatkan ilmu baru bahwa di dalam kekristenan itu muncul sekte yang saudara sebut dengan subordinat. Nah, saya ingin penjelasan dari saudara saya setelah beberapa catatan-catatan saya tadi yang acak-adut ya. Saya nggak bisa membacanya kembali poin-poinnya. Apakah termasuk kesalahpahaman yang dilakukan oleh gereja terhadap sekte subordinat ini atau suatu lembaga yang kemudian melegalkan LGBT atau menciptakan Bible
yang versus untuk orang-orang yang suka sesama jenis misalnya. Karena yang saya dengarkan dari uraian saudara, ada kehendak free will yang harus dijaga, kemudian di sisi lain ada jaminan keselamatan karena adanya penebusan itu. Apakah bukan konsep ini yang melahirkan adanya penyimpangan yang dilegalkan, sehingga sesuatu yang kondisinya sebenarnya tidak rasional menjadi sesuatu yang irrasional menjadi rasional jadinya. Jadi ada sesuatu keadaan di mana hal yang salah diulang dan dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama dan terstruktur dan dilegalkan, kemudian dianggap itu sebuah kebenaran karena dipayungi oleh payung penebusan itu tadi. Kita boleh melakukan apapun karena kita sudah ditebus. Karena kita memiliki kehendak free will, maka kita bebas melakukan apa saja. Apakah ini bukan buah daripada adanya doktrin subordinat yang sahabat saya uraikan tadi? Silakan. Kalau subordinat tuh malah mengkoreksi itu, Ustaz Umar. Makanya kalau di Amerika Serikat sendiri ya, karena memang warna doktrin homoousios itu mulai dipertanyakan ya, karena beberapa orang Kristen tuh mulai ragu dengan soteriologi homoousios ini, yang jadi gini. Seharusnya kan ada alur antara keselamatan, pengetahuan hidup kekal, penghakiman. Ya, pengetahuan hidup kekal itu kalau tidak salah di 1 Yohanes 5 ayat 13 ya. Kita diberi pengetahuan tentang hidup kekal itu, yaitu mulai ketika masih hidup ini gitu. Jadi gongnya hidup kekal itu ya sekarang ini waktu di muka bumi ini. Kalau gongnya masuk surga itu ketika ketok palu hakim itu diputuskan kita diterima begitu. Nah, di Amerika Serikat sendiri warna doktrin subordinat tuh mulai hidup. Ya, karena mereka melihat bahwa warna doktrin homoousios ini soteriologinya ini ambigu begitu. Enggak tegas. Karena apa? Karena seperti dilas begitu. Antara keselamatan, antara pengetahuan hidup kekal, antara masuk surga itu dilas. Jadi begitu logam itu nempel yang satu, ya nyetrum yang lainnya. Kalau untuk yang tatanan subordinat, itu kan soteriologinya itu decoupling. Jadi dipisah. Keselamatan itu jeda waktu, pengetahuan hidup kekal itu jeda waktu, penghakiman Kristus jeda waktu. Begitu. Kalau nggak lewat ini ya juga nggak lewat yang ujungnya kan gitu, ada jeda waktunya. Tetapi kalau homoousios ini tidak ada jeda waktu, ya semuanya dilas, tanggung renteng jadi satu. Begitu. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nekat seperti itu ya. Ya saya nggak tahu ya, mungkin karena untuk semacam narasi tentang penginjilan begitu ya, supaya mudah diterima pada masyarakat awam. Kalau kamu percaya Yesus langsung masuk surga begitu. Mungkin loh ya. Mengapa demikian? Karena memang kalau untuk menjelaskan soteriologi begini kan dia harus duduk manis. Ya, mendengarkan khotbah ya 2 kali 4 pertemuan atau bagaimana begitu. Sedangkan kalau kita bilang percaya Yesus pasti masuk surga kan itu hanya cuman kira-kira 2 menit. Nah, itu namanya disebut cut in the corner atau jalan pintas. Nah, pengajaran-pengajaran jalan pintas ini ya itu membuahkan narasi sesat, membuahkan buah yang keliru. Begitu. Ya tidak bisa dipungkiri ya, karena cut in the corner atau jalan pintas ini sehingga menimbulkan narasi sesat, sehingga menimbulkan pemikiran ya, kalau saya LGBT toh saya juga ditebus, saya tetap percaya Yesus, saya tetap cinta Yesus, tetap perpuluhan dan seterusnya, saya juga toh ujung-ujungnya masuk surga. Begitu. Kenapa demikian? Ya karena memang doktrin fundamentalnya sudah berbeda.
Nah, semoga warna doktrin homoousios itu ada koreksi begitu. Tetapi saya ragu begitu. Kenapa kalau saya ragu? Karena itu antara empat doktrin utama itu memiliki keterikatan. Jadi kalau didongkel atau dirubah di amandemen salah satu doktrinnya itu ya akan mengganggu balancing dari empat doktrin ini. Jadi eksegesis hakikat Allah, kristologi, soteriologi, eklesiologi atau sejarah bapak-bapak gereja, dan eskatologi itu adalah suatu doktrin yang saling mengunci satu dengan yang lain. Nah, saya nggak tahu beberapa apologet homoousios apakah sudah berani ya untuk menarasikan ya soteriologi paham subordinat, saya nggak tahu. Nah, semoga saja yang saya jelaskan ini ya, kalau ada pure Kristen yang menyimak begitu, mulai berpikir ulang tentang doktrin soteriologi dari homoousios. Jadi ya saya nggak bisa menyalahkan kalau pihak luar ya seperti Ustadz Juma itu memiliki pendapat bahwa LGBT ini muncul karena ada pemikiran sekali selamat ya tetap selamat. Ya saya nggak bisa menyalahkan karena memang ini sistematika teologi begitu. Nah, mengenai lebih detailnya iya apa enggak ya sebaiknya kita panggil salah satu apologet homoousios yang mempertanggungjawabkan soteriologi mereka. Nah, takutnya kalau kita tuh ngomong ini dan itu ternyata keliru ya mau bagaimana? Begitu. Karena memang yang lebih berhak menjelaskan warna doktrin mereka ya mereka sendiri begitu. Saya sendiri kan juga bukan warna doktrin homoousios. Nah, kira-kira begitu. Ustadz Juma, makasih. Baik, apa yang sahabat saya uraikan saya sudah paham ya. Nah, kemudian saya masih penasaran ini dengan konsep baru doktrin subordinat yang sahabat paparkan tadi. Apakah kemudian itu ada kesamaan dengan Tritunggal atau Trinitas yang mengakui adanya 3 pribadi Tuhan? Ada 3 pribadi dan masing-masing pribadi ini memiliki predikat sebagai Tuhan. Pribadinya berbeda, nuansa kepribadian berbeda, wilayah kekuasaan berbeda, pekerjaan dan misi juga berbeda. Itu ada 3 dan diakui beberapa sekte bahwa Tuhan mereka memang ada 3 pribadi namun satu hakikat. Apakah di dalam pengajaran sekte subordinat juga mengaminkan adanya 3 Tuhan? Seperti yang saya katakan, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Seperti itu, Bang. Supaya saya tahu arah sebenarnya saya lagi berbicara dengan Kristen yang punya doktrin seperti apa ini. Karena saya masih abu-abu, Bang. Silakan. Ya, enggak apa-apa Ustadz Juma. Karena memang ini pergerakan yang baru ya di Indonesia. Tapi kalau di Amerika Serikat sendiri, karena memang ya secara umum ya memang degradasi moral itu luar biasa ya di sana ya. Makanya warna doktrin subordinat itu sudah bangkit dan sudah banyak yang mulai menjadi simpatisan ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, di samping karena umat Kristennya itu sedikit, juga secara moral itu namanya orang Timur itu masih standar lah, nggak parah-parah amat. Begitu. Kalau di Amerika tuh parah. Ya kalau kita lihat di YouTube sendiri, mereka membuat parade LGBT, membuat parade gereja setan itu belak-belakan. Jadi manusianya bergaya anjing, lalu memakai tanduk begitu di dalam parade begitu, lalu memakai spanduk kata-kata hujat yang kita tuh melihat itu benar-benar menyimpang sekali begitu. Nah itu Amerika ya, tapi di Indonesia kan nggak ada seperti itu. Makanya doktrin subordinat itu sebetulnya belum begitu dibutuhkan kalau untuk di Indonesia.
Tapi kalau untuk di Amerika Serikat sendiri itu sangat dibutuhkan. Begitu. Makanya beberapa orang mulai menjadi simpatisan warna doktrin subordinat. Lalu kemudian saya balik lagi kepada pertanyaan Ustadz Zuma ya. Ustadz Zuma tentang Trinitas dan Tritunggal terlebih dahulu. Ya, saya mau luruskan ya kepada Ustadz Zuma ini. Trinitas sendiri itu adalah narasi pertama itu dari Tertullianus. Kalau tidak salah ya, dari kata trias. Dari kata trias lalu diserap di dalam bahasa Latin menjadi Trinitas, begitu. Jadi asalnya trias lalu diserap di bahasa Latin menjadi Trinitas. Karena bahasa Latin itu sangat dominan di kala itu ya. Sangat dominan di kala itu. Nah, sehingga penting sekali bahwa seseorang Kristen itu memahami bahasa Latin. Nah, kalau tidak salah itu tentang kata trias atau trinitas ini, saya kemarin sebentar ya di link YouTube baru baca Master Knowledge-nya, itu ada di risalahnya Tertullianus yang berjudul Against Praxeas. Kalau tidak salah loh ya. Jadi ada 2 risalah itu, salah satunya itu Against Praxeas atau apa gitu, saya lupa. Pas antara 2 risalah itulah yang kata trias itu dicetuskan. Nah, di Indonesia sendiri itu diserap kata trinitas itu yang semula bahasa Latin lalu masuk ke Indonesia ini diserap menjadi Tritunggal. Nah, penyerapan trinitas menjadi Tritunggal itu kesalahan etimologi. Mengapa demikian ya? Kalau Tritunggal itu tuh sifatnya itu adalah penyerapan bahasa Jawa gitu. Dari 3 yang manunggal. Nah, 3 yang manunggal itu cenderungnya itu memiliki cenderung loh ya. Walaupun bisa ditafsir bermacam-macam, tapi cenderung sifatnya itu oneness atau satu entitas. Jadi Bapa, Firman, dan Rohnya, Bapa yang memiliki free will atau kehendak ya. Firman itu adalah aspek kedikdayaan Allah Bapa saat bersabda, lalu Roh itu adalah aspek hayat hidupnya Allah Bapa. Jadi yang memiliki free will atau pribadi itu hanya satu. Nah, itu wajar kalau dinamakan Tritunggal, ya itu saya setuju. Tapi kalau ini dinamakan Trinitas, saya tidak setuju. Ya cenderung keliru malah justru. Kenapa demikian? Ya karena Trinitas oleh Tertullianus itu memiliki warna doktrin subordinat. Ya, jadi Trinitas itu boleh disebut sebagai Triteos subordinat, boleh. Ya, tapi jangan disebut Triteos hanya tok gitu, jangan. Karena Triteos ada 2, ya, Triteos yang setara dan Triteos subordinat. Kalau Triteos yang setara itu narasinya bisa kita eksegesis dari narasi credo ya, tres omnipotentem atau consubstantialem patri. Nah, itu bisa kita eksegesis dari bunyi-bunyian credo. Nah, sedangkan kalau Tertullianus itu Trinitas itu ada Triteos yang subordinat. Apa artinya Triteos yang subordinat? Itu 3 sesembahan yang subordinat. Jadi ada 2 pribadi sesembahan itu yang subordinat atau tunduk di bawah garis komando Allah Bapa, yaitu sesembahan Anak dan sesembahan Roh Kudus. Nah, jadi alurnya kalau kita menilai eksegesis bapak-bapak gereja itu alurnya seperti itu, Ustaz Zuma. Terima kasih. Baik, ya. Jadi poin yang saya tangkap kemudian adalah bahwa di doktrin subordinat ini Tuhan boleh dikatakan Triteos, ya, Triteos dalam arti kata subordinat. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa 3 di dalam 3 pribadi tetapi 1, ini yang kemudian membuat kami umat Islam itu bertanya-tanya gitu. Sesuatu yang 3 pribadi lalu kemudian disebut 1, sesuatu yang 3 disebut 1. Nah, sementara yang 3 ini memiliki kapasitas yang berbeda, tapi dikatakan 1. Yang 1 mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri,
Tapi tetap saja dikatakan bahwa yang bisa berkata-kata dengan dirinya sendiri itu adalah aku. Di waktu yang bersamaan, aku yang tidak mampu berkata-kata dari diriku sendiri, itu mampu berkata-kata dari diriku sendiri. Ini yang masih saya cari solusi supaya saya bisa menemukan titik daripada keselarasan antara pernyataan iman ini dengan kebenaran akal. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Di waktu yang sama, aku dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku maha berkehendak, tapi kedatanganku tidak berdasarkan atas kehendakku sendiri. Ini yang membuat saya semakin bertanya-tanya, apakah konsep-konsep seperti ini itu landasannya adalah narasi yang dibangun dengan analisa akal atau murni karena adanya doktrin yang hanya berdasar terhadap percaya saja, yakini saja, imani saja, tidak usah banyak tanya. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada saya ketika kemudian konsep apapun itu yang kemudian Anda bawa, yang kemudian diselaraskan dengan subordinat yang Anda katakan sebagai sebuah pemahaman baru, ya bisa jadi Anda bisa memaparkan kepada saya sesuatu yang merupakan ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Itu gimana ceritanya? Silakan, Bang. Baik. Jadi kalau untuk triteos subordinat ya memang ada 3 dan memiliki hayat hidup yang mandiri ya, semuanya. Jadi memang ada 3 teos. Jadi untuk warna doktrin triteos subordinat memang ada 3. Ada 3 teos. Jadi ada 3 Tuhan gitu. Betul sekali. Oh, iya. Ya tepatnya sih 3 teos ya, tapi kalau disebut 3 Tuhan ya enggak apa-apa. Karena sebutannya memang berbeda-beda itu ya, Ustadz Zuma ya. Kalau Allah Bapa itu disebut prima causa, bukan disebut Tuhan. Ya, prima causa yang paling berkuasa gitu. Betul. Kalau Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebut Tuhan atau Tuhan ya, Tuhan atau Tuhan sama. Iya. Nah, lalu kemudian kalau Roh Kudus disebut Parakletos ya, bukan disebut Tuhan, bukan disebut Allah, tapi disebut Parakletos atau penolong atau sistem materai. Gitu. Tapi kalau disebut Tuhan ya enggak apa-apa, disebut Allah ya enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa ya? Karena kita itu terikat atau terbelenggu dengan teks reseptus. Gitu. Kita itu terbelenggu dengan teks reseptus, jadi enggak bisa melarikan diri dari teks reseptus. Nah, karena itu makanya disebut Tuhan juga enggak apa-apa, disebut Allah juga enggak apa-apa ya, karena kita terbelenggu dengan teks reseptus itu. Jadi bukan kita tuh suka-suka enggak. Ya kita maunya disiplin sebetulnya. Jadi Allah Bapa disebut prima causa. Enggak boleh disebut Tuhan, enggak boleh disebut Allah. Maunya kita begitu. Disiplin. Tapi ya karena terbelenggu itu, jadi kita terpaksa ya kalau disebut Tuhan atau Allah enggak ada. Lalu kemudian tentang apa yang Ustadz Zuma katakan, kenapa ini tiga pribadi tapi satu. Nah, itu adalah narasi dari homoousios. Nah, karena Ustadz Zuma kan sering ya berdiskusi atau berdebat dengan homoousios. Nah, homoousios itu memang suatu doktrin yang di-create ya, yang dibuat memang untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, itu narasi selanjutnya itu narasi bahwa kalau engkau mencoba memahami doktrin ini, engkau berarti mencoba memahami misterinya Tuhan. Otakmu yang segede bapau tidak akan bisa memahami misterinya Tuhan. Jadi satu Allah 3 pribadi itu memang suatu doktrin yang memang di-create ya, dibuat untuk melawan silogisme. Dan kalau saya bagaimana tentang ini ya, itu monggo terserah. Yaitu teolog itu bebas ya, teolog itu bebas membuat apapun lensa hermeneutik doktrin itu terserah. Ya, saya sebagai warna doktrin subordinat kan hanya memiliki beban dan tanggung jawab menjelaskan kepada seluruh Kristen dan seluruh Muslim yang benar seperti ini.
saya juga menjelaskan bahwa satu Allah itu pribadi memang doktrin yang dibuat untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, namanya juga dibuat untuk melawan silogisme yang ujungnya, pangkalnya kan memang melawan silogisme. Kesimpulan yang berdasarkan ilmu matematika. Lalu kemudian itu pangkalnya, ujungnya, ya ujungnya adalah misterinya Tuhan. Otakmu yang segede bakpao tidak akan bisa memahami misterinya Tuhan. Nah, saya tahu apa yang dirasakan oleh para sedulur Muslim ya untuk keberatan dengan doktrin ini. Nah, tetapi saya hanya bilang begini pada panjenengan bahwa seorang teolog itu memiliki hak prerogatif ya untuk mereka mendesain doktrinnya. Begitu. Kenapa demikian? Ya memang itu adalah suatu privilege ya. Privilege dia, apalagi yang memiliki gelar berderet-deret ya. MTH, MDiv begitu. Lalu kemudian dan selanjutnya begitu. Master Teologia dan selanjutnya. Nah, itu jauh lebih mudah ya dipercaya. Ya dipercaya oleh beberapa orang atau masyarakat awam Kristen yang mempercayakan ya jalan pemikirannya kepada mereka. Ya mau bagaimana? Udah privilnya begitu. Sedangkan saya kan hanya bakul timlo ya, saya tidak sekolah teologi, hanya bakul timlo, orang sederhana, penghasilan pas-pasan. Ya wajar kalau mereka tidak berani menyerahkan free will-nya mereka kepada saya. Mereka justru lebih percaya kepada para teolog yang mengarahkan untuk melawan silogisme. Begitu. Nah, di dalam konteks ini tuh saya justru sering membuat konten ya bersama Bu Narmarasi, bersama Bu Valen ini untuk memberikan pencerahan atau kesadaran ya kepada para sedulur Kristen begitu yang didorong pikirannya bergerak untuk melawan silogisme. Kenapa kalau kita itu melawan silogisme itu akan membuat susah kita sendiri ya karena memang bagaimana? Nalar memang nggak bisa dipakai untuk memahami doktrin ini. Begitu, 1 tapi 3, 3 tapi 1. Gitu. Nah, itu yang satu Allah, 3 pribadi. Tetapi saya ingin tekankan kepada Ustadz Zuma ya, yang bergerak sangat agresif untuk saat ini adalah bukan satu Allah, 3 pribadi. Ini cenderung stagnan ya. Yang bergerak sekarang ini yang ada di channel-channel StreamYard atau Zoom itu adalah ya 3 aspek satu pribadi. Bapa, Firman, dan Roh itu oneness, tapi oneness yang non-praksias. Nah, oneness non-praksias ini ya itu sangat populer untuk saat ini. Hampir diterima oleh kalangan apologetnya, kalangan apologet homoousios gitu. Hampir diterima. Nah, karena ini doktrin oneness sebetulnya, tapi oneness yang non-praksias. Karena Allah itu hanya satu entitas. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah warna doktrin Bapa, Firman, dan Roh ini adalah doktrin amandemen, ya, decoupling dari homoousios Nisea. Decoupling, jadi memiliki pergerakan roda gigi yang mandiri. Ya, itu pangkalnya itu dari Johanin Koma ya, Johanin Koma 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, mereka bereksegesis tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi hanya satu pribadi Allah, yaitu Allah Bapa. Firman dan Roh Kudus itu tidak memiliki pribadi, tidak memiliki hayat hidup yang mandiri. Nah, ini sebetulnya justru decoupling. Decoupling, jadi tidak memiliki ikatan langsung dengan konsili Nisea. Nah, ini yang para sedulur Muslim yang kurang tahu ya, kurang paham. Ya, mereka memang mengaku bahwa satu kopling dengan Nisea, tapi sebenarnya tidak. Karena di Nisea itu ya dijelaskan bahwa ada 2 entitas, Bapa dan Putra. Nah, sedangkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus hanya satu entitas, yaitu hanya Allah Bapa. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah kasanah kekayaan pengetahuan Ustadz Zuma. Terima kasih. Baik, makasih banyak saudara
siapa Ferdinand atas paparannya. Ya, betul apa yang Anda uraikan bahwa semua yang Anda sampaikan ini menambah khasanah perbendaharaan ilmu saya. Bahwa dengan adanya Kristen subordinat ini, itu menjadikan saya memahami lebih jauh bahwa kekristenan itu cenderung kepada muatan doktrin dan dogma yang dihasilkan daripada penafsiran terhadap apa yang kemudian tertuang di dalam konsep ketuhanan. Ini adalah hal yang berharga buat saya sebagai bagian daripada proses pembahasan di dalam kajian lintas agama, di mana Kristen subordinat itu adalah merupakan sebuah sekte pengajaran yang doktrin yang ada di dalamnya itu tidak berkesesuaian dengan Kristen mayoritas. Saya kira begitu, Bang, kita akhiri apa yang menjadi pembahasan kita. Saya terima kasih atas paparan-paparannya. Tentu ini merupakan catatan yang penting bagi saya. Ya, kiranya dengan adanya doktrin subordinat ini, banyak di antara teman-teman Kristen yang menjadi pengikut daripada apa yang menjadi misi Saudara Ferdinand. Tentunya diawali dengan Bang Ferdinand sendiri menyampaikan kepada internal Kristen, baru kemudian nanti akan kita dialogkan lintas agama bersama dengan teman-teman Muslim. Karena dari awal saya rasa saya ketika membahas tentang penebusan, Saudara Ferdinand sibuk dengan konsep doktrinnya sendiri, sementara saya mengurai dua mata sisi penebusan dari Islam dan juga dari Kristen pada umumnya. Namun kemudian saudara saya lebih cenderung menjabarkan isi daripada doktrin Kristen subordinat. Saya kira begitu, Bang, kita akhiri. Ya, semoga di beberapa hari kemudian kita kembali bertemu untuk membahas materi yang lebih dalam lagi terkait dengan pengajaran tentang Kristen baru ini. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita tutup? Baik. Saya koreksi sedikit ya dari Ustaz Juma. Jadi Kristen Antioquia subordinat itu justru malah Kristen yang tertua. Jadi schoolernya itu tertua. Jadi itu yang pertama, ya schoolernya yang pertama. Kristen Antioquia, iya betul. Ya, betul. Lalu kemudian yang memiliki adik itu Kristen Alexandria. Tetapi di Konsili Nisea, Kristen Antioquia ini ya kalah di dalam voting dan doktrinnya modern. Nah, semoga apa yang saya narasikan pada malam hari ini ya, bisa menggugah pikiran para sedulur Kristen yang menyimak ini dan bisa membangkitkan kembali doktrin ini. Nah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Juma dan para sedulur Muslim supaya saya mendapatkan tampil lah gitu di channelnya Ustadz Juma. Saya ucapkan matur nuwun dan sama-sama, Bang. Ya. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan kepada sahabat kita, Bang Wan mungkin atau siapa yang buka tadi ya. Bang Sulfikar masih ada monitor? Baik, kalau tidak ada kita sudahi aja sambil menunggu pemateri yang lain. Kiranya apa yang disampaikan oleh saudara kita, Saudara Ferdinand, itu bisa menjadi buah pikiran bagi teman-teman Kristen yang ada di negara kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam buat teman-teman sekalian. Terima kasih.